Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar teman-teman? Pada sehat? Pada banyak uangnya? Sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih ya kepada semua yang udah mendukung kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian semuanya sehat jasmani dan rohani. Banyak uangnya, banyak rezekinya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video ya, tapi saya akan lihat dari sisi yang lain. Mungkin teman-teman sering lihat di televisi itu para pakar itu kalau debat itu kan kadang berapi-api. Dengan suaranya, dengan bahasa-bahasa yang intelektual gitu kan. Kadang saya sendiri tidak mengerti bahasanya, karena saya hanya rakyat jelata, rakyat kecil yang nggak sekolah gitu kan. Saya hanya punya logika yang kadang bisa diputar-putar logikanya. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Seperti apa sih misalnya apa namanya keterangannya para pakar. Biasanya kalau menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah itu dia itu punya pandangan sendiri kayak pinter banget gitu kan. Seakan-akan kebijakannya pemerintah itu salah. Oke, kita lihat dulu. Ini ada dari Profesor Ihsanuddin Nursi. Oke, kita lihat. Cuing. Kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman-pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri Tidak itu, hanya WUSH, apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang Anda temukan, tidak hanya WUSH. Saya temukan terakhir dua. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Surya. Ayo. Oke, PLTS Surya ya. Surya. Iya, iya. Fotovoltaik itu. Oke, udah dilihat videonya ya. Jadi Ihsanuddin Nursi itu mengatakan tesis tentang investasi itu hakikatnya adalah menggadaikan negara, katanya seperti itu. Saya sih kalau di apa kalimat itu maksudnya teori itu di apa sih namanya? Digeneralisir semua investasi itu kemudian hakikatnya menggadaikan negara, saya kurang setuju ya. Tapi ini kan pandangannya rakyat kecil, bisa jadi keliru karena orang tidak sekolah gitu kan. Sementara pengamat ini apa namanya seorang profesor gitu yang yang sudah melakukan penelitian berkecimpung bla 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 gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi videonya Rocky Gerung ini ya. Kabarnya sih Rocky Gerung ini dulu kan dikenal profesor-profesor gitu ya. Kabarnya katanya nggak lulus S1, benar atau enggak? Walau alam. Beliau ini ahli filsafat ya katanya gitu kan. Tapi katanya nggak lulus S1, kata ada yang mengatakan gitu. Ya kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi kita lihat dulu hasil analisanya beliau, pemikirannya itu kayak apa. Oke, kita lihat, cuing. Yudi Purbawa ini aliran Chicago School gitu, karena dia sebut Milton Friedman dari awal tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Tapi kita mau coba apapun, kita bisa bilang oke, boleh supply aja uang ke publik. Karena ada prinsip bahwa supply creates its own demand, boleh aja. Tetapi apakah demandnya ada gitu? Jangan-jangan demandnya justru ditunggu oleh supply itu ditunggu oleh demand para politisi ini, kan itu dasarnya kan. Jadi saya mau coba bikin keterangan ini dengan menganggap bahwa oke, ada niat baik, tetapi selama ekologi politik, ekologi kabinet tidak dilakukan radical break, maka ini akan jadi wacana teoritis saja. Kira-kira begitu tuh. Salam buat Pak Menteri.
Oke teman-teman, jadi ada 2 video ya, yang masing-masing beliau adalah pengamat, ya. Kalau yang pertama Profesor Ihsanuddin Nursi kalau tidak salah ya, pengamat ekonomi kalau tidak salah itu, ahli ekonomi. Kalau yang ini kan pengamat semuanya gitu, tapi secara spesifik kalau tidak salah basicnya ahli filsafat gitu kan. Tapi kan semua diamati gitu kan. Ya karena filsafat itu hampir seluruhnya biasanya itu berhubungan dengan kehidupan perilaku manusia, sehingga semuanya bisa diamati, kemungkinan begitu ya. Eh kalau menurut saya kayak gini. Para pakar itu kan biasanya yang dimiliki itu kan teori-teori ya, teori-teori A, teori B, teori C dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang dipelajari memang itu gitu kan. Tetapi biasanya gitu kan, biasanya ini biasanya walaupun tidak semua. Biasanya teori ini kadang-kadang ketika diterapkan di lapangan itu kadang-kadang ya tidak sepenuhnya tepat gitu kan. Tidak sepenuhnya tepat sehingga para pakar ini biasanya hanya pandai ketika jadi pengamat gitu. Ini harusnya begini, ini harusnya begitu gitu kan. Sama yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi mungkin cara pandangan benar, tetapi ketika diterapkan, ketika misalnya beliau ditawari jadi menteri apa gitu, ketika menerapkan kebijakan ya kemungkinan akan kebingungan juga gitu. Seharusnya misalnya secara teori harusnya begini dan udah tumbuh sekian persen misalnya secara teori ekonomi, atau harusnya begini, harusnya seperti ini, tetapi ketika berhadapan di lapangan langsung dengan berbagai macam tantangan yang begitu sangat kompleks, itu kadang-kadang teori-teori seperti itu kadang-kadang nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya, maksudnya eh, apa namanya, kadang belum teruji gitu kan. Makanya biasanya ada peribahasa gini bahwa pengamat itu biasa lebih pintar dari pemain gitu. Itu menurut saya bisa benar sih peribahasa ini ya. Iya dah, ada peribahasa pengamat itu biasanya lebih pintar dari pemain. Maksudnya pintar mengamati gitu. Kalau suruh main sendiri nggak pintar gitu biasanya gitu. Seperti halnya misalnya pengamat sepak bola itu, komentator itu loh yang di TV itu. Kalau lagi ada sepak bola, oh ini harusnya si A ini harusnya kan mainnya ke kiri, ke kanan dan seterusnya gitu kan, harusnya. Tetapi coba dia suruh main bola sendiri, ya kadang-kadang suruh jebol gawang aja nggak bisa-bisa gitu. Sama dengan pengamat politik gitu. Pengamat politik itu dia ketika melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang pemerintah ambil gitu kan, itu kadang-kadang pengamat ini ya karena namanya juga pengamat gitu kan, kadang-kadang nggak setuju kan. Nah ini harusnya secara ekonomi kan harusnya begini loh, ke sana ke kiri, belok ke kanan, mau maju, terus 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri kan seperti itu teorinya gitu kan. Itu teori menurut teori yang mereka miliki gitu kan. Tapi coba suruh bermain langsung di lapangan, kemudian digunakan teorinya dengan misalnya di lapangan yang becek-becek misalnya, yang tantangannya itu sangat kompleks, ya kadang-kadang dia untuk apa namanya mengeksekusi gol itu tidak bisa apa-apa dia. Itu seperti itu. Artinya ya itu tadi, kalau ada peribahasa bahwa pengamat itu lebih pintar dari pemain, ya betul. Maksudnya pintar mengamati, pintar mengomentari. Tetapi kalau suruh mengeksekusi dia nggak bisa apa-apa. Oke teman-teman, jadi biasalah dalam uh, dunia perpolitikan itu seperti itu. Jadi ketika pemerintah itu mengambil satu kebijakan, saya kira itu sudah melalui pertimbangan, berbagai macam pertimbangan. Uh, ini kita terlepas dari uh, orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan buruk ya, terlepas dari itu. Tetapi pada umumnya ketika pemerintah itu diberikan amanah kemudian mengambil kebijakan, saya yakin dia itu sudah berkonsultasi dengan para pakar. Ini kalau seandainya ini begini gimana? Kemudian dia ambillah satu kebijakan, kemudian dia terapkan ternyata tidak berhasil, maka
mungkin ambil jurus-jurus yang lain, mengambil kebijakan berikutnya, dikonsultasikan juga dengan para pakar, baik buruknya di mana, kemudian positif negatifnya di mana, kemudian ambil sisi yang dampak negatifnya itu paling kecil, biasanya kan seperti itu kan, secara teori. Nah, tapi kan kemudian di lapangan apa nanti bisa berhasil apa enggak, itu kan belum tentu juga gitu kan. Nah, kalau ternyata belum berhasil, ya nanti pemerintah pasti akan mengambil satu kebijakan yang baru gitu kan, yang lain gitu. Gitu ya, seperti itu. Tapi itu satu keniscayaan sih kalau sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kemudian dikritisi oleh pakar yang lain karena pakar yang lain punya teori yang lain, itu ya satu keniscayaan, nggak ada masalah sih gitu. Cuma eh, para pakar itu yang yang biasanya jadi komentator bukan jadi pemain, biasanya yang saya kurang suka itu dia itu menggunakan diksi bahwa seakan-akan teorinya dia itu paling benar gitu kan, paling benar dan teori pemerintah itu salah. Padahal belum tentu. Kalau seandainya teori dia yang diterapkan di lapangan dan dia suruh bermain di lapangan, belum tentu juga hasilnya sebagaimana teori yang dia paparkan gitu kan. Itu yang kadang-kadang rakyat itu gini, rakyat itu lebih menilai kepada teori para pengamat itu yang ngomong di TV ketimbang kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu kan. Teori para pengamat yang ngomong di TV itu kan seakan-akan benar karena dia belum merasakan teori itu diterapkan, belum merasakan dampaknya maksudnya. Sementara pemerintah itu sudah menerapkan teori yang dipakai oleh pemerintah. Kemudian dampaknya itu dirasakan oleh rakyat. Kalau rakyat merasakan dampaknya kok kecil, itu nanti dia akan memandang benar teori yang dipaparkan di TV-TV itu oleh para pakar gitu kan. Padahal belum tentu kalau seandainya nanti teori yang oleh para pakar itu dipaparkan di televisi kemudian diterapkan diambil dan diterapkan oleh pemerintah, itu akan berdampak positif gitu kan, belum tentu juga gitu. Hanya saja kesannya gitu, rakyat itu menangkap ketika melihat paparan itu, wah pemerintah salah nih gitu kan. Benar nih pengamat ini gitu kan, profesor ini udah benar gitu. Padahal belum tentu ya teman-teman. Jadi pada poinnya adalah itulah kerjanya para pengamat. Para pengamat, para komentator, ya ada bagusnya, itu kan bagian dari kritik sosial, apa namanya? Kritik sosial. Bingung ya. Itu tuh bagian dari kritik terhadap pemerintah gitu kan. Tapi yang perlu kita ketahui juga ya itu tadi jelasnya pemerintah dalam mengambil kebijakan kemudian menetapkan kebijakan itu pastinya sudah berkonsultasi juga dengan para pakar, dengan para pengamat. Yang mungkin pakar yang diajak konsultasi ya bukan yang ngomong di TV itu mungkin gitu. Saya kira seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Semoga negeri kita doa bareng-bareng, negeri kita tetap menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera. Eh, Dilindungi, dijauhkan dari apa namanya, dari bala dan bencana, kemudian dilindungi juga dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.